إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى خصوصا أهل هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الرابعة عشرة. روي أن رجلا من بني إسرائيل خرج إلى طلب العلم فبلغ ذلك نبيهم عليه السلام فبعث إليه فأتاه عليه السلام. Diriwayatkan bahwa ada seseorang atau seorang laki-laki min Bani Israel, dari Bani Israel. Berarti kalau Bani Israel itu dari mulai Nabi Yakub sampai ke bawah sampai Nabi Musa dan seterusnya. Ini tidak dijelaskan karena apa? Karena banyak para nabi dari mulai zaman Nabi Ibrahim ke bawah itu banyak para nabi. Kalau para rasulnya kita sudah tahu. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel itu kharaja ila talabil ilmi. Orang itu keluar rumah, maksudnya mau mesantren, mau talabil ilmi. Tujuannya mau menuntut ilmu. Fabalagha dzalika nabiyahum alaihi salam. Kemudian berita itu sampai kedengeran oleh nabi mereka. Kalau zaman dulu orang mau mesantren kan pada dianterin dulu ya. Zaman dulu orang mau pesantren selanang selonong. Dulu malah bener-bener diuntabin bener. Orang sekampung ada mau pesantren. Jadi ada manfaatnya. Kalau anak dibalik itu malu lah dianterin orang sekampung. Ada manfaatnya. Dulu begitu tuh mau pesantren. Saudaranya paling enggak kumpul semua mau berangkat pertama kali mau pesantren begitu. Zaman dulu, zaman saya masih begitu soalnya. Orang mau tahu tuh anaknya kemana? Pesantren. Bila lagi berangkatnya main selanang selumun selamat. Kalau zaman dulu begitu. Sampai berita orang itu mau menuntut ilmu, kalau bahasa kitanya mau mondok, kedengaran oleh nabinya. Ya. Kemudian faba'ata ilahi. Kemudian nabi itu mengirim utusan untuk menemui si laki-laki tadi. Maksudnya diutus ke sana itu suruh ngadep, suruh zaman dulu mah gitu ya, sama engkongnya, sama tokoh masyarakat dijampein mau berangkat, didoain. Nah ini karena kemudian Nabi, ada seorang Nabi yaitu kemudian dipanggil oleh Nabi. Ya, di sini tidak disebut nabinya siapa. Tapi ini adalah termasuk Bani Israel. Faqala alaihi salam, kemudian Nabi alaihi salam itu bilang kepada si yang mau mesantren tadi, ya fata, wahai anak muda, inni a'izuka bi thalathi khisalin. Saya beri nasihat kepadamu 3 hal. Zaman dulu mau mondok dimodalin, nasihati nama kiai entong songong. Kalau disuruh gawe sama kiai entong bantah, ngaji yang sergep. Dulu pun begitu. Kemudian sekarang orang selaman sumun baik, orang selonong ada kiai baik, halo kiai, udah kiai udah halo, orang santai bersongong zaman sekarang. Masya Allah dah.
takut. Iya dulu mah boro-boro kita ketemu keledapannya kita udah minggir dulu mah itu. Parang kiai itu halau-halau baik. Apa santrinya yang nggak beres, apa kiainya yang bermasalah. Ada dua kemungkinan kan itu. Ya sudah pokoknya begitu dah zamannya. Jadi nabinya itu memberikan apa nasihat. Ada 3 hal. Dan ini adalah 3 hal ini adalah ilmul awwalin wal akhirin. Ilmu para orang-orang soleh terdahulu dan orang-orang soleh yang kemudian. Yang namanya nabi mah tahu. Jadi nasihat itu akan berlaku kepada para orang-orang soleh yang terdahulu dan juga nanti akan berlaku pada orang-orang yang kemudian. Ayakfi kadarika, maksudnya Nabi itu menyampaikan nasihat tadi cukup buat kamu 3 hal itu kamu pegang. Jadi nuntut ilmu itu harus pakai ilmu ini loh. Apa yang pertama? Khifillah fis-sirri wal alaniyah. Bisikkanlah Allah pada saat sendiri, pada saat sepi, wal alaniyah dan pada saat kelihatan atau ramai. Jadi tetap khafi ya, itu. Sekalipun di dalam lingkungan yang banyak orang atau dalam kesendirian, tetap Allahnya itu harus disertakan di dalam dadamu. Ai fi halil khafa'i 'anil nasi, ketika kamu sendiri, wa fi halil zuhuri indahum, atau ketika kalian bersama manusia. Pokoknya mau sendiri, mau ada orang banyak, Allahnya itu harus ada di dada. Ini adalah ilmu awalin wal akhirin. Ilmu orang-orang terdahulu, bahasa kitanya ilmu kuno. Wal akhirin ilmu apa? Modern gitu. Ilmu kuno dan modern di bawah itu. Sampai sekarang ilmu modern itu adalah khifillah, harus ada di dada. Itu yang pertama. Kalau menuntut ilmu harus itu satu. Dan kita menuntut ilmu orang berhenti-berhenti ya. Apa orang ngasong-ngasih, apa ngos-ngosan? Ya menuntut ilmu mana saja, pokoknya menuntut ilmu gitu aja. Yang kedua, wa amsik lisanak anil khalqi la tudzakiruhum illa bi khairin. Wa amsik lisanak, kamu jaga bicaramu, ngomong dijaga terhadap makhluk, terhadap sesama makhluk kamu jaga omongan kamu. La tudzakkirhum illa bi khairin. Jangan kamu mengatakan sesuatu atau mengingatkan mereka illa bi khairin, kecuali hal yang positif. Ya, jadi kalau ngomong sama orang itu, sampaikanlah hal yang positif. Jangan bikin orang itu rungsek. Ya misalnya ada orang ucuk-ucuk datang, saya banyak buat dosa, tapi saya tetap aja sholat. Bagaimana sholat saya diterima enggak? Terima. Positif. Gitu. Jangan diulik. Berapa tahun lu masih ya? Sholatnya berapa kali? Baru ke 5 kali. Orang. Misalnya begitu. Bubar itu. Jadi harus positif thinking. Ya ketika orang itu baik, ya pokoknya menyampaikan sesuatu yang membuat orang itu orang itu semangat, timbul semangat untuk ibadah. Jangan kayak model kita tumben bang ke masjid, emang ada apa? Lagi susah ya? Orang lagi malu-malu ditanya begitu, habis lah. Jadi la tudzakkirhum illa bi khairin. Jangan kamu mengatakan sesuatu kepada mereka kecuali bicara yang baik, hal yang positif. Kama qalu, sebagaimana para ulama mengatakan, man ghurbalan nasa nakhluhu, barang siapa yang mampu menyaring bicara kepada orang lain, artinya ditimbang-timbang ngomongnya enggak bikin orang itu susah, nakhluhu, maka akan
aku jadikan orang itu jiwanya netral. Orang kalau menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu tidak menyakitkan, dia akan diberikan netral dan dia posisinya netral. Kalaupun negatif ya dia netral, positif juga dia netral. Jadi posisinya kalau netral kan enak. Itu yang kedua itu ya, nuntut ilmu begitu. Jangan ngomong seomong-omongnya kan gitu ya, kalau bayi lahir kan gitu ya, digebrakan itu budak. Jangan ngomong seomong-omongnya kalau bukan pantas yang Anda omongin. Jangan nyium secium-ciumnya kalau bukan sesuatu yang halal. Lu sampai nangis itu bayi ya, kalau gak digebrak mah itu sawan. Zaman dulu ada berapa itu poinnya, banyak itu digebrak. Bayi baru lahir begitu, wah urut be orang mau ambilnya digubrak, dulu bagaimana kagak mau nangis. Tapi sebenarnya diantaranya untuk menasihati awal dan biar jantungnya sehat, biar bisa nangis. Sebenarnya banyak itu manfaatnya. Jangan dengerin sedenger-dengernya. Kalau nggak pantas didengerin, apa itu mah praji itu yang kan ya. Ya, Masya Allah. Nah terus ya. Kemudian wamsik lisanaka ya. Kemudian wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu. Perhatikanlah, telitilah roti kamu alladhi ta'kuluhu yang akan kamu makan. Kalau kita berarti nasi uduk, nasi kuning sama dah. Ya, kalau ini kan ya namanya orang Arab. Bahasanya makannya apa namanya? Roti. Perhatikan, teliti dengan sebenar-benarnya roti yang akan kamu makan, hatta yakuna, sehingga kamu yakin roti itu minal halali, dari yang halal. Fahina idin ta'kuluhu, kalau kamu sudah lihat itu adalah halal, ya silakan dimakan. Wa illa, dan jika tidak, kalau nggak halal, fala ta'kulhu, jangan dimakan. Kita mah kagak, sudah lapar selobok. Dari mana itu? Boleh nyolong. Udah kadung masuk perut. Ya begitu itu. Itu yang keberapa itu? Ketiga ya. Famtani il fata anil khuruji. Yang terakhir ditutup. Nasihat itu tadi kan 3 itu ya. Ingat wahai anak muda, kamu harus kamu harus cegah ya. Al-fata anak muda itu harus menahan anil khuruji, keluar ila baladin akhor, ke kampung lain, tujuannya litolabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Montong keluar kampung dulu, tuntut ilmu di dalam kampung kalau bahasa kitanya. Dalam taklim itu kalau sudah berguru kepada satu guru, jangan pindah-pindah nyecelak-nyecelok, kecuali adalah untuk tabarukan ada. Jadi belajar ilmu sebelum khatam kalau bahasa kitanya, jangan pindah dulu. Ada perkecualian, tabarukan itu nggak masalah. Makanya zaman dulu itu banyak para ulama, para kiai itu mondok ke pesantren-pesantren. Karena apa? Ya itu tadi, mencari tabarukan. Di sini bagi anak muda, makanya bagi pemula, ketika sudah masuk dalam tholabul ilmi, jangan keluar dari kampung dulu. Ntar kalau udah lulus mau ke Langlang Buana juga nggak apa-apa. Ya bahasanya untuk anak muda. Iya, kalau yang udah tua mah nggak masuk dalam pembicaraan ini. Udah tua. Tapi kalau belajar di ta'limul muta'alim, bener itu. Kalau ta'limul muta'alim itu jangan acak-acakan guru. Kalau acak-acakan guru ntar otaknya acak-acakan. Bukan gurunya yang salah loh, yang salah santrinya. Iya, ngaji di sini begitu. Begitu ada keterangan itu bagaimana? Masya Allah. Dan itu semakin keyakinan kita itu, iman kita itu tinggi, tebal iman kita, semakin banyak ujian kayak macam-macam gitu. Apalagi ada postingan-postingan itu ente kalau kagak bisa meredam itu lah, bisa nilai orang jelek mulu. Masya Allah.
Makanya kemarin saya rada-rada ngeri dikit-dikit itu. Tapi ya mau gimana? Maksudnya jangan sampai salah. Anggap saja itu narasi yang dibikin orang lain padahal bukan asli, kayak gitu aja selesai. Iya, ente yang nyotingnya kagak, ngaji di sono yo kagak, kan gitu ya. Lah tenang saja. Pokoknya harus keluar dari koridor penilaian. Orang belajar zikir tidak boleh menilai kepada orang lain. Orang belajar zikir tidak tergantung dengan orang lain sekalipun itu guru. Paham ya? Saya dulu udah ngomong loh itu. Jadi sekalipun guru, kalau itu bukan guru bahasanya, kalau guru saya, sekalipun mursyid, ketika itu tidak sesuai dengan garisnya atau rekor, garisnya Allah, kalian harus tidak ikut, wajib tidak ikut. Kalau guru saya nggak begitu. Kalau kamu datang ke sini tambah jauh kepada Allah, segera kamu pergi sekarang. Jangan deket-deket. Soalnya itu membahayakan. Guru saya ngajarin kayak gitu kejamnya. Adapun kemudian sekarang saya rada kejam dikit ya wajar lah. Malum didikannya kejam. Ya ini dari awal saya udah bilang, jangan urusnya orang bertoreko, jangan bergantung kepada manusia. Gantungkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kepada orang alim, kepada mursyid, kepada siapa, kita harus menghormati mereka, karena mereka itu dititipi ilmu. Tapi sebelum dititipi ilmu ya tetap saja harus disaring. Ini keterangan di bawah. Emang Imam Nawawi kalau menyampaikan ini sadis benar. Kemudian wal maqalatul khamisata asyrata, maqalah yang ke-15, ruwiya anna rajulan min bani Israil. Alhamdulillah contohnya dari bani Israel dulu ya. Enggak. Ruwiya anna rajulan min Setia Dharma. Diriwayatkan, ini ulama yang meriwayatkan loh, Imam Sa'roni. Anna rajulan min Bani Israil, bahwa ada seorang laki-laki di antara Bani Israil itu jama'a thamanina tabutan. Orang itu mengumpulkan ada 70 tabut. Tabut itu peti yang di dalamnya ada apa namanya? Ya ada ilmu, ya itu biasanya lembar-lembaran para nabi itu dan para rasul yang lain yang tidak dibicarakan di dalam tidak wajib diketahui. Para nabi dan rasul kan ada semacam ya wahyu. Nabi juga kan dapat wahyu. Cuma kalau titiran nabi dapat wahyu tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, cukup dia saja. Tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu lah bahasa kitanya. Nah itu lembaran-lembaran itu dari para nabi semuanya itu dapat, sehingga mereka ini ada orang ini rajin bangsa ngulik deh ini orangnya gimana, dari nabi siapa dikumpulkan sampai 80 tabut. Nah itu dulu zaman Nabi Musa itu sebelum Nabi Musa itu orang Islam, karena itu ada lembaran-lembaran nasihat di dalamnya, itu ditaruh di peti. Kalau mau perang peti itu dibawa-bawa baik itu. Sebab bawa peti tadi bahasa kitanya jadi penyelamat. Selalu bisa menyelesaikan persoalan peperangan. Zaman dulu. Zaman sekarang di Indonesia sebenarnya banyak, cuma lagi pada diumpetin. Takut orang Setia Dharma tahu di mana tabut naruhnya. Daripada bejampe guys. Nggak usah dibocorin, biarin aja. Jadi ada orang Bani Israel itu mengumpulkan sampai 80 tabut. Tabut itu tadi peti, di dalamnya ada firman-firman Allah, ada wahyu di situ, lembaran-lembaran itu biasanya. Satu tabut minimal itu 10 pelajaran. Nah itu dikumpulkan sampai 80. Minal ilmi, yaitu tabut yang berbicara tentang ilmu.
Wal hal annahu lam yantafi bilmihi, sedangkan pada saat itu orang itu tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Ilmunya itu tidak bermanfaat. Belum bisa mengamalkan apa yang ada di 80 tabut tadi. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyi alaihi salam. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabi mereka. Qul li hadzal jami', sampaikan hai Rasul, Nabi, sampaikan kepada si yang ngumpulin tabut tadi. Ngumpulin kitab-kitab tadi, tabut berarti kan. Lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'uka illa an ta'mala bi thalathati asya'a. Seandainya engkau kumpulkan sebanyak-banyaknya ilmu dan itu tidak kamu manfaatkan, tidak kamu amalkan 3 hal, maka kamu itu tidak berilmu. Harus mengamalkan minimal 3. Ini syaratnya. Kalau sudah tadi kan syarat menuntut ilmu. Sekarang setelah diberi ilmu ada 3. Udah sekotak. Ntar besok bikin peti Bang Mamun. Taruhin kecoa. Yang pertama apa? La tuhibbud dunya. Sedang. Jangan kamu tertipu manisnya dunia. Jangan kamu cinta dunia, mata'iha wa zukhrufiha. Segala macam kenikmatan dunia dan segala macam pernik-pernik. Kalau bahasa kitanya apa sih? Zuhruf itu ya pokoknya pajangan keindahan itu apa sih bahasa kitanya? Variasi, dekorasi ya. Ya pokoknya pernak-pernik membuat orang terkesima sama dunia. Wahnya itu jangan kamu tertipu dengan cinta dunia tadi. Kenapa demikian? Falaisat bidaril mu'minin. Dunia itu bukan tempat orang mukmin. Dan kita mah ka'abili sabili, seperti orang nyebrang jalan apa? Liwat doang. Liwat juga hebohnya kok pol-polan ya. Masya Allah, liwat doang apa pol-polan. Kata Rasulullah gitu, ka'abili sabili, seperti orang nyebrang jalan doang itu di dunia itu. Makanya nggak usah nemen-nemen amat sama dunia. Ya kenikmatan dunia kayak gitu doang. Enak banget makan sate. Habis makan nanti suka kegiatan bisa sama sate. Lupa udah. Kan udah kenyang. Kemudian enak amat ya punya motor gitu. Begitu beli 3 bulan terus baik. Orang dicuci-cuci. Enak punya itu ya, begitu punya ya udah biasa aja. Makanya ada teman saya orang Kebarongan itu, orang apa namanya, Sumbio itu dulu, dunia indah sebelum di tangan. Itu teman saya itu orang sastra juga ngomongnya begini, dunia indah sebelum di tangan. Kalau di tangan mah ngeplek sama baik begitu doang. Sebelum ada mah di tangan kita romannya kayak iya pisan itu, menyenangkan. Begitu ada selesai. Kang Rahman nguber calon bininya, waduh apa diuber sampai ujung berung. Begitu udah nikah 6 bulan biasa baik. Kan gitu ya, nguber apa yang ngos-ngosan itu modalnya banyak. Belum apelnya, belum bawa martabak, udah macam-macam dah. Udah jadi ya begitu. Nggak sesuai sama bayangan. Makanya nggak usah nemen-nemen sama dunia. Sebab dunia itu falaisat bidaril mu'minin, bukannya tempat orang mukmin. Ai annaha laisat daru jazaa'il lil mu'minina, karena dunia itu bukan tempat balasan untuk orang mukmin. Enggak ada balasan di mukmin. Cuma nanam doang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat nanam. Baru nanam dia udah ngarep-ngarep panen, baik baru nanam celok gitu, ntar panennya di akhirat. Ya artinya sekarang kita misalnya sudah celok sedekah gitu loh. Nah ini panen apa enggak kan bagaimana nanti, bagaimana pada saat nanamnya. Nah kalau misalnya celok di situ
Disebutlah itu Pak Haji, lah saya bersedekah, bodo amat. Jadi gitu. Nah, bagaimana nanamnya? Begitu nanam berkembang, nah panen nanti di akhirat. Sekarang menanam. Lah orang muslim nanam aja udah asik. Baru nanam doang kita udah dilayani sama malaikat, dilayani sama udah masya Allah dah. Lagi nanam kita lagi tani ini di dunia. Panennya kan nanti. Tapi di dunia kok udah dikasih panen gitu loh oleh Allah itu. Kata orang Jawa, tenguk nemu getut, duduk lagi mangut apa? Lagi manggut datang terus ada uli singkong. Nggak pakai mikir lagi duduk asik di apa namanya di balai itu apa sih namanya? Zaman dulu namanya apa gitu? Ya dia pokoknya lagi duduk asik, jadi uncang-uncang kaki, datang itu uli singkong, lah kan asik gitu. Tenguk nemu getut, enggak ada gawean itu terus ada. Itu bahasa orang Jawa itu asik gitu bahasa. Tenguk nemu getut. Terus sesuatu yang sangat kita inginkan, begitu kita memiliki, itu nggak ada apa-apanya. Hilang aja begitu saja. Kalau bahasa orang Jawa, enak esak kelenteng, orang enak esak rendeng. Enaknya bentaran doang, nggak enaknya sampai semusim. Nggak enaknya. Lu itu peribahasa orang Jawa bagus banget tuh. Enak esak kelenteng, orang enak esak rendeng. Serendeng itu kan semusim ya. Ya, enaknya dikit banget gasip, cerek udah habis. Tapi ngurusinnya sampai setahun penuh ngos-ngosan. Rendang merekat lagi. Merekat lagi lah, habis setahun itu. Enaknya masa cerek gitu. Kagak enak kayak setahun bayanginnya. Itu kadang-kadang bahasa Jawa itu ya bahasanya enak. Ya boleh juga diingat-ingat Bapak tua. Enak sak kelenteng, ora enak sak rendeng. Encang orangnya diuji buat ya, emang itu bisa. Ya begitu Cang istilahnya Cang. Yes. Nggih, nggih. Haji udah dimbe dia mah punya ilmu udah dibagi-bagi Pak Haji mah pelit. Yang kedua wala tusahibu syaiton. Kalau udah punya ilmu jangan bersinergi dengan setan. Jangan juga dekat-dekat sama setan. Bagaimana dekat dengan setan? Di antuti amrohu, dengan caranya mengikuti perintah setan. Dan itu bimukhalafati amrillah wa rasuli, pasti bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu aja. Jadi orang yang sudah diberi ilmu tadi jangan cinta dunia, kemudian jangan bersees dengan setan. Kenapa? Falaisa birafiqil mu'minina, karena setan itu bukan sahabat orang mukmin. Nggak boleh. Yang bukan sahabat di tengah deketin, yang kudu dideketin jauh. Nanti balik jangan sekarang. Yang kira-kira ada dicebrit resep omongan dia mah itu, yuk kita gabung sama kiai sama ulama jauh. Padahal ketika manusia itu jauh dari ulama akan bencananya besar sekali itu. Termasuk dikirim pemimpin yang zalim, kemudian tidak berkah. Kan udah dilewati itu pelajarannya. Dulu di sini juga dari sini. Jadi diantaranya tidak ada keberkahan. Zaman dulu orang panen setahun sekali, padinya padi gagang, paling gak berapa pahar, tapi sampai musim panen lagi masih punya. Orang sekarang panen betrek-trek, urusannya 3 bulan udah nggak punya beras. Sekarang ini loh. Kalau dulu sampai ketemu panen lagi masih ada di lumbung itu. Sekarang habis panen 2 bulan udah sipun, duitnya habis. Ya begitu. Amdani itu paling panen bawa pulang 2 karung 3 karung, digiling ya sebulan habis. Nungguin lagi setengah tahun kan. Oh dulu mah mungkin setahun dulu mah. Ya sekarang mah harusnya 2 kali panen kan lebih kaya ya. Tapi kenyataannya lebih miskin gitu. Ya begitu itu. Ya itu tandanya tidak barokah.
Sudah itu falaisa bi'irfan. Kemudian yang ketiga, jadi setan itu bukan teman-teman. Wala tudi ahadan, dan jangan kamu sekali-kali menyakiti seseorang dari hambanya Allah. Orang hambanya Allah itu jangan disakiti. Falaisa bi'irfatil mu'minina. Sebab menyakiti itu adalah bukan pekerjaan, bukan modal orang mukmin. Orang mukmin itu nggak ada modal dari Allah untuk mencaci orang, nggak bisa. Tapi sekarang itu la ilaha illallah, mencaci maki di YouTube, di TV, di mana baik. Dan itu nggak ada hak orang mukmin itu mencaci orang, sekalipun orang itu jelek, nggak boleh. Sebab itu bukannya haknya mukmin, tapi itu adalah hak Allah. Kalau mau menyepelekan, menyiksa, ada mempermalukan, ya Allah itu loh yang punya hak itu. Walatu di ahadan min ibadillah falaisa bi'irfatil mu'min li'annal ida'a laisa sun'atihim. Karena menyakiti itu adalah bukan kewenangan manusia. Yang berhak menyakiti manusia itulah adalah pencipta. Terserah Allah mau masukkan neraka, ya urusannya Allah. Dibikin kan sakit yang bikin Allah. Lagi enak-enak langsung mati, kan maunya Allah. Orang-orang lagi cengenges, yang satu lagi kelaparan, itu kan namanya Allah, nyakitin rupanya ya. Iya kayak sakit bener itu ya. Orang lagi foya-foya, terus dia lagi lapar, lalu udah tabrakan itu. Wah, yang lagi lapar itu, sialan lu mah kagak mikirin gua. Padahal itu Allah itu yang berat begitu mah, nyakitin itu ya Allah. Kalau manusia nggak boleh, nggak ada bab menyakiti. Tapi gaweannya nyakitin mulu ya. Lu mau nyakitin banget sama gua, kan begitu biasa kan itu ya. Ya. Wal maqalatu sadisata asyrata, panjang amat. Oh enggak. Makalah yang ke-16. An Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Syekh Sulaiman Ad-Darani. Nama beliau itu adalah Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Wadaron, nama Sulaiman Ad-Darani. Ad-Darani itu nama kampung di sebuah di kota Damsyik. Damsyik itu Syria. Beliau wafat sanah khamsa asyrata wa mi'ata ini. Beliau wafat tahun 215 Hijriah. Berarti setelah tabi'in ya. Masa tabi'in 215, berarti Syekh Sulaiman Ad-Darani ini adalah termasuk tabi'in. Annahu qala fil munajati. Nah, kalau munajat kayak sitiru nih. Seorang wali namanya Sulaiman Ad-Darani, Syekh Sulaiman Ad-Darani. Beliau itu munajatnya kepada Allah begini. Ilahi la in tallabtani bidanbi la atlubannaka bi afika. Wahai Allah, kalau engkau itu teliti, engkau tuntut sampai engkau dapati dosaku, ya nggak apa-apa, emang saya banyak dosa. Tuntut nggak apa-apa ya Rabb. Tapi la atlubannaka bi afika, saya akan menarap dan akan saya telusuri sejauh mana ampunanmu. Saya akan datangi terus ke ampunanmu. Jadi engkau cari dosa saya, ya pasti. Tapi saya di sisi itu saya akan mengharap kepadamu ampunan. Kenapa begitu? Li'anna maghfirataka awsa'u min dunubi. Karena ampunanmu itu adalah jauh lebih luas daripada dosa saya. Gitu kalau doa tuh. Ya Allah ya Rabb, kalau engkau nanti engkau buka dosa-dosa saya, ya nggak apa-apa, emang banyak dosa. Tapi pada posisi itu saya akan mengharapkan, mencari di mana ampunanmu yang begitu besar. Ini mau kagak doa, nangis-nangis ngapa, emang utang banyak banget. Masalahnya banyak. Gitu loh, doa udah enak ini loh. Iya. Ilahi la in talabtani bidanbi la atlubannaka bi'afwi.
wala in talabtani bakhli la atlubannaka bisakhaika. Ya Allah, jika engkau menemukan, jika engkau menuntut atas kebakhilan saya, maksud bakhil di sini adalah biman wajibi, tidak melaksanakan kewajiban. Berarti kalau apa namanya pelit, berarti kewajiban ada loh orang pelit melaksanakan kewajiban enggak dikeluarkan. Zakat bisa, sholat kalau dewekan kayak cakung cebok ya. Kalau jadi imam, romannya udah paling panjang. Nah itu termasuk namanya itu bakhil, itu bakhil. Iya, ntar kalau diterusin ini kagak enak ini soalnya. Disuruh 165, pilihnya 3, bakhil. Medit, bakhil itu medit. Ya harus bilang diri kita tuh medit gitu aja lah. Ya, sebab apa? Banyak kewajiban yang diabaikan, cuman diambil ujung-ujungnya doang. Puasa kayak kendang, kayak gitu mau dia gitu. Bukan ngirit, medit. Medit. Jika engkau dapati kemeditan aku ya Rob. Jadi termasuk medit itu aiman usail, tidak mau memberi kepada orang yang membutuhkan, orang yang minta, padahal dia punya. Kalau engkau dapati kepelitan saya ya Allah, la atlubannaka bisakhaika, aku akan telusuri kepadamu sejauh seberapa engkau sangat dermawannya. Kedermawanan engkau lah yang akan aku cari, yang akan aku mohon. Pelit mah pelit, tapi entar pokoknya saya nanti cari di akhirat. Maksudnya bisakhaika itu bikaromika, dengan kemuliaannya Allah. Wah, segitu doa kayak gitu ya. Lama itu loh, ngomongnya kepikiran kayak begitu. Terus yang ketiga, walain adkhaltanin nara la ukhbirtu ahlan nari bi anni uhibbuka. Wah, itu loh. Cinta itu mengalahkan semua. Ya Allah, jika engkau masukkan aku ke neraka, oke ya Rabb. Ya memang haknya engkau untuk memasukkan saya ke neraka. Umpama nanti saya dimasukkan ke neraka, tapi ketahui ya Rabb, akan aku umumkan kepada seluruh penduduk neraka bi anni uhibbuka, bahwa aku mencintaimu. Bukan main. Luar biasa cinta itu. Mana bisa orang cinta pada Allah dibakar, kan nggak bisa. Lah padam lah, lu berani apa? Makanya itu loh, ketika orang ada la ilaha illallah di dalam itu, neraka nggak berani membakar lu. Kata lagi Allah, sembrono lu ya, lu nggak ngehargain gua. Nih lu kalimat tauhid, apa-apaan lu membakar gua? Tak dulu, lah tunduk lah. Itu bari kalimat Allah itu loh. Makanya ada gimana? Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Enggak ada sesuatu yang mengganggu orang yang di dalamnya itu bersama asmanya. Baru asma lo itu, baru ada asma Allah, baru ada la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu yang membahayakan, termasuk neraka enggak akan sanggup. Tapi la ilaha illallah yang berkualitas ente. Iya. Ya kalau kita mah, saya yakin pede aja. La ilaha illallah kita itu punya nilai di sisi Allah. Masya Allah. Bukan itu loh Imam Nawawi kok nyara imam ini kok ya mau gebuknya kenceng-kenceng amat ya. Ya. Jadi doanya begitu diulangi. Munajatnya Imam siapa? Abi Sulaiman Ad-Darani, ilahi la intola betani bidambi la atlubannaka bi afik wala intola betani bakhli la atlubannaka bi sakhaik wala in adkhaltani nar la ukhbirtu ahlan nari bi anni uhibbuk. Doa itu udah
ditambah Rabbana atina fid dunya hasanah, enggak ada yang nyempil udah itu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyelap lubang semut ke bawah, cabut semua itu. Doa-doa gitu. Iya. Itu doa orang kalau dia dengan bapak sih jangan di Maido ya, orang ada yang hobi lu. Ada yang hobi doa panjang. Saya nggak doa asal dia doa panjang dah ya biarin. Bagus. Ya kita ngambil bagusnya apa? Alhamdulillah. Pada saat doa kita ingat sama Allah kan beres. Itu semakin lama semakin bagus. Tapi jangan didengerin doanya. Kalau dengerin doanya macam beri ente mikirnya. Apa baik disebutin apa? Tapi bagus. Susah ngomongnya bagus tapi jelek. Ya itu. Yang itu loh yang diajar ilahi anta maksudi warido kamatlubi dah. Itu mau apa lagi coba? Nah, Masya Allah itu. Sampai mana tadi itu lupa dah. Udah yang keempat itu ya. 3. Nah udah 3 kan ya. Alun nariyati wuhibu kawal makodas biata kila as'adun nasi min man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qanaatun bima fil yadi wallahu a'lam bishawab. Kebanyakan tadi udah rasanya udah banyak nyesek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu wa awamira warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Ya Allah ya Rabb wa nahnu wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wajzihi anna afdal ma jazaita nabiyyan an ummatihi wa atihi alwasilata wal fadilata wasyarafa wad darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladhi wa'anta ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa iyyahum mimman yastawjibu syafa'atah wa yartaji bihi minallahi rahmatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikina linahjil qawim ij'alna min khiyari ummati wasturna bidaili hurmati wahsyurna hudan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhi wa nusrati wahyina mustamsikina bi ta'ati wa mahabbati wa mitna ala sunnatihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'hu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna bihi yawma yastashfi'u bihil khalaiqu fatarhamuha. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyyikal karim Hafidh alaina bi barakati libasal izzi wat takrim waskinna bi jawarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannati bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabiyil mustafa wa ali ahli as-sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifan wa bawwi'na minal jannati ghurafan warzuqna bi jahi 'indaka qabulan wa izzan wa syarafan. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar kafir anna dunuba wal auzar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim wahrusna min jamil makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasirin amalina fil i'lan wal israr warhamna birahmatika ya
arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatinya Maido doa panjang disuruh yang panjang, selesai. Tadi udah dipaido yang panjang kan, mau baca yang pendek suruh baca doanya Maulid kan kagak bisa apa-apa kita mau ngapain. Tapi semuanya nggak ada permintaan apa-apa di sana. Kalaupun masuk surga pengen bareng sama Nabi sobat itu ya sebenarnya dalam itu. Ya selamat ya karena kekasihmu itu punya syafaat gitu doang ngomongnya emang apa itu? Ya dengan mulianya Nabi ini ya sudah pokoknya berikan jalan yang lurus. Nah itu loh gara-gara ngomong doa nggak usah panjang-panjang itu lo baca lah itu kan susah jadi. Aduh kalah gue nih mau dek. Alah tuh bisa nenang gini. Alhamdulillahirobbilalamin. Kopi Pak